Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi merendahkan diri kami, membawa segala keberadaan kami yang penuh kelemahan dan sebenarnya pun kami tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Tetapi anugerah Tuhanlah yang luar biasa di dalam hidup kami, menyelamatkan kami, memampukan kami, dan juga membawa kami untuk pada pagi ini kembali akan menikmati firman-Mu. Pimpinlah setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan. Kiranya apa yang kami lakukan pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman yang akan kami dengarkan pagi ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan, membangun akan kerohanian kami, memperbarui akan dedikasi kami, dan mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi dan selamat tahun baru. Saudara, Tuhan sudah menghantar kita memasuki tahun yang baru 2022. Ini berarti ada banyak perjalanan waktu di depan yang Tuhan akan berikan kepada kita, satu pengalaman dan perjalanan iman. Mari kita membuka saudara untuk mengawali renungan kita dari Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini ada waktu yang cukup panjang yang Tuhan berikan kepada kita untuk menapaki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saudara, selama kita memasuki tahun yang baru ini, berarti kita diingatkan kembali oleh Tuhan, apakah arti menjadi seorang Kristen. Tahun yang baru menjadi satu refleksi bagi kita, bukan hanya untuk membuat resolusi-resolusi di dalam hidup kita, tetapi juga untuk membuat kita merenung kembali apa arti kita menjadi seorang anak Tuhan. Saudara-saudara, apa yang muncul di dalam pikiran kita, saudara, ketika kita mendengar tentang kekristenan? Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mengaku diri sebagai orang percaya? Apakah kekristenan itu sekedar kita pergi ke gereja, sekedar kita dibaptis, sekedar kita melayani? Saudara, bagi sebagian besar di antara kita, mungkin kita mengatakan, ya itulah kekristenan.
sekedar pergi ke gereja, setiap minggu tidak pernah lewat, sekedar dibaptis, dan mungkin kita melayani aktif di dalam gereja. Tetapi saudara lihat di dalam perenungan kita, pembacaan kita dari firman Tuhan, bagi Tuhan Yesus, arti menjadi orang Kristen itu tidak cukup sekedar pergi ke gereja, dibaptis, atau bahkan kita aktif di dalam melayani. Saudara, bagian yang kita baca barusan ini menjadi bagian yang akan menarik untuk kita renungkan, karena di dalam ayat tadi yang kita baca, saudara, latar belakangnya adalah Yesus sedang perjalanan menuju Yerusalem. Dan di dalam ayat 25 kita akan belajar, dikatakan di sana, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, orang banyak di dalam bahasa Inggris di situ biasa disebut dengan the great crowds, atau biasa disebut dengan the crowds, orang banyak. Istilah orang banyak ini, saudara, muncul puluhan kali di dalam kitab Injil. Seringkali penulis Injil, termasuk Yohanes sendiri, menggambarkan orang yang begitu banyak yang tidak terhitung ini dengan istilah orang banyak mengikuti Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, tandanya apa di sini? Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya memiliki banyak pengagum, saudara. Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya memiliki banyak penggemar. Ini fans beratnya Tuhan Yesus. Saudara, lihat anak muda sekarang, kalau melihat penyanyi-penyanyi K-pop, wah, langsung mengikuti, memuja, menggemar, dan sebagainya. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu begitu banyak memiliki penggemar, pengagum, pengikut di dalam dirinya. Tetapi yang menarik di dalam cerita ini, saudara, Tuhan Yesus itu tidak menginginkan orang itu mengagumi Dia. Orang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus hanya menjadi penggemar dan sekedar menjadi pengikutnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian ini itu jelas sekali menginginkan orang banyak yang berduyun-duyun itu untuk menjadi muridnya. Nah, inilah penekanan kita yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Hari-hari di depan kita, saudara, selama berpuluh-puluh tahun kita mengaku diri orang Kristen, pernahkah kita menyadari poin penting ini? Yang dituntut oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita, bukan sekedar kita rajin ke gereja, saudara, bukan sekedar kita aktif, tapi Tuhan Yesus menuntut kita menjadi murid-Nya. Maka di dalam ayat 25 bagian terakhir itu dikatakan, ketika orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus menampakkan diri, mengindikasikan Dia justru tidak senang. Aneh ya. Kalau orang sekarang artis, penyanyi, bintang film yang top, semakin banyak orang berbondong-bondong minta foto, minta tanda tangan, macam-macam, itu tandanya dia sukses, saudara. Dia berhasil merebut hati masyarakat. Tapi saudara, cerita ini terbalik. Ketika orang itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dikatakan sambil berpaling, Tuhan Yesus berarti menoleh kepada mereka, dan Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang kita kenal dengan istilah the hard saying of Jesus. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang sulit, perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang keras. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan, ayo ikut saya, terima kasih engkau sudah jadi penggemar saya. Tidak, saudara. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, dan sebagainya, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sesuatu kalimat yang sering kali disalah mengerti oleh orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Banyak orang mengatakan, kok Tuhan Yesus mengajarkan kita membenci orang tua kita, saudara kita, dan sebagainya, hanya gara-gara supaya jadi muridnya Dia. Tidak, saudara. Saudara-saudara, kalimat ini bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membenci orang tua kita. Saya yakin ini satu kalimat yang tidak bisa ditafsirkan secara literal, hurufiah. Mengapa, saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus di dalam hidupnya pun sangat mengasihi Maria, ibunya.
Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada orang mengirimkan satu video kecil, klip video dari TikTok. Lalu Persekutuan Doa ini meminta saya untuk membahas tema itu. Nah, di dalam video itu diceritakan ada seorang yang mengkritik kekristenan dengan cara yang sangat halus sekali. Ceritakan ada seorang yang pergi ke luar negeri, anaknya, lalu pulang, semua sembayangan disingkirkan oleh anaknya, tidak lagi mau berdoa sembayang kepada orang tua. Saudara, video itu mengindikasikan bahwa orang yang menjadi anak Tuhan itu pasti akan membenci orang tuanya, pasti tidak hormat kepada orang tuanya. Akhirnya saya buat satu materi pembinaan yang mengcounter video tersebut, saudara. Ini satu fitnah yang sangat halus sekali, dan saya menunjukkan ini bukan ajaran kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kita membenci orang tua kita. Mengapa? Kan di dalam 10 hukum yang tadi kita baca, salah satu perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, di dalam perjanjian lama kita mengenal hukum Taurat. Tuhan mengatakan kalau ada anak menghina orang tuanya, dia harus dilenyapkan dari antara bangsamu. Ada anak yang tidak menghormati kepada orang tuanya, dia harus dibunuh. Dan Tuhan Yesus sendiri, saudara, di dalam masa hidupnya, dia sangat mengasihi Maria. Ini yang saya buktikan di dalam Alkitab. Di dalam masa penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, salah satu daripada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ditujukan kepada mamanya. Ibu, ini anakmu, anak, ini ibumu. Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada muridnya Yohanes Pembaptis supaya dipelihara. Maka saudara jangan membaca ayat ini secara membabi buta. Oh, Tuhan Yesus mengajarkan kita membenci orang tua kita, ibunya. Tidak, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan itu, untuk apa dia melakukan itu kepada Maria? Maka saudara-saudara, ayat ini artinya apa? Saudara, ayat ini mengindikasikan kepada kita beberapa hal penting yang akan kita renungkan pada pagi ini. Tetapi saudara, kita lihat Tuhan Yesus dengan jelas ketika mengatakan kalimat yang sulit ini, dia mengingatkan kepada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, aku tidak butuh pengikut, aku tidak butuh penggemar, aku tidak butuh fans, yang aku cari adalah murid. Dan istilah murid ini di dalam perikop tadi yang kita baca, itu muncul sebanyak 3 kali. Dan semua itu berkaitan dengan satu syarat untuk menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, inilah banyak kesalahan kita selama ini, saudara. Kita ini puas menjadi orang Kristen hanya sekedar ke gereja. Puas menjadi orang Kristen sekedar kita kalau sudah dibaptis, kita merasa memiliki status sebagai orang Kristen. Kita merasa cukup hanya kagum kepada Yesus Kristus. Bukankah banyak lagu-lagu kontemporer Kristiani sekarang yang isinya menyatakan kekaguman kepada Tuhan Yesus? Tetapi saudara, firman Tuhan bagian ini itu mengingatkan Tuhan Yesus tidak menginginkan kita sekedar jadi penggemar, pengagum ataupun pengikutnya, tetapi Tuhan Yesus menuntut kita menjadi murid di dalam diri kita. Jadi saudara, kalimat ini itu berbicara apa? Saya menemukan Tuhan Yesus sedang berbicara tentang 3 relasi yang dibangun antara kita dengan Kristus. Relasi kita dengan Kristus dibangun berdasarkan 3 hal penting yang akan kita pelajari dari perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara perhatikan, Tuhan Yesus ketika berbicara di dalam ayat ke-25 ini, dia sedang berbicara tentang motivasi. Barang siapa tidak membenci orang tuanya, ayahnya, ibunya, dia tidak layak menjadi muridku. Pertama, ini Tuhan Yesus berbicara tentang motivasi. Dan bagi Tuhan Yesus, motivasi itu amat penting, luar biasa. Saudara-saudara, apa motivasi kita menjadi orang Kristen? Apa motivasi kita mengaku diri sebagai orang percaya? Di dalam Yohanes 6, saudara, ayat 26, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Di dalam Yohanes pasal 6, setelah Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang, orang seperti dicatat dalam Lukas, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ini penggemar lagi, saudara. Pengagum lagi muncul. Tuhan Yesus kembali menegur mereka, kamu mencari aku hanya karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang. Ini berbicara tentang motivasi. Jadi saudara, motivasi penggemar, motivasi pengagum, itu sangat berbeda dengan motivasi seorang murid, saudara. Kalau kita itu mengikut Yesus hanya kagum, hanya menjadi penggemar, maka saudara, kita tidak bisa menjadi seorang murid bagi Dia. Definisi seorang murid di dalam zaman itu berbeda dengan definisi murid di dalam zaman sekarang kita hidup. Saya yakin kita semua dulu pernah jadi murid ya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang masih kuliah, tetap itu ada seorang murid. Saudara ingat dulu kita sekolah menjadi murid, berangkat pagi, pulang siang. Setelah pulang siang, kita sudah putus hubungan dengan guru kita. Besok pagi ketemu lagi, saudara, bertahun-tahun seperti itu. Tetapi murid di dalam masa Tuhan Yesus hidup, itu adalah murid yang hidup terus dengan gurunya 24 jam. Hidup bersama-sama meneladani apa yang dikatakan gurunya, meneladani dan mengamati tingkah laku gurunya, lalu meniru dan mempraktekkan di dalam hidup mereka. Itu definisi murid. 24 jam terus mengikuti gurunya kemana saja, melihat, mengamati, meneladani, dan meneruskan apa yang diajarkan gurunya. Saudara, itu definisi murid di dalam masa itu, saudara. Maka di dalam poin ini, saudara, kalau kita ini hanya menjadi pengagum dan penggemar Tuhan Yesus, kita itu hanya menikmati Tuhan Yesus bagi kepuasan diri kita sendiri. Ini bahaya luar biasa, saudara. Ini bentuk spiritualitas yang sangat berbahaya. Kalau kita berhenti hanya menjadi pengagum dan penggemar Tuhan Yesus, ujung-ujungnya nanti itu hanya untuk kepuasan diri kita. Saudara, perhatikan anak-anak kita atau siapapun di dalam keluarga kita, saudara. Kenapa mereka begitu kagum dengan penyanyi-penyanyi K-pop Korea? Wah, digila-gilai. Coba tanya. Alasan pertama, cantik. Alasan kedua, ganteng. Tidak tahu cantiknya apa, gantengnya apa, saya tidak bisa membedakan. Semua K-pop itu yang laki-laki bagi saya kok cantik semua. Modelnya feminin semua. Kenapa kagum? Kenapa jadi penggemar? Ya karena faktor itu. 50 tahun lagi, saudara, yang cantik ini akan jadi kisut semua. Yang ganteng kisut semua. Apa mereka masih kagum? Saya yakin tidak. Kekaguman, kegemaran itu hanya selalu bersifat temporary. Selama kamu cantik, selama kamu ganteng, selama joget-jogetmu indah, saya kagum, saya jadi penggemarmu, saya jadi fans beratmu. Tapi semua itu pada waktu hilang, saya sudah tidak kagum lagi. Saya sudah tidak jadi penggemarmu lagi. Ganti muncul penyanyi yang baru. Saudara, hati-hati dengan spiritualitas. Kita hanya menjadi pengagum dan penggemar Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus tidak suka mereka mengikuti berbondong-bondong sebanyak apapun. Tuhan Yesus menoleh dan mengingatkan kepada mereka. Ini bicara tentang motivasi mengikut Tuhan Yesus. Lalu saudara, kenapa jadi murid Tuhan Yesus itu harus membenci dalam tanda petik orang tua? Harus membenci keluarga sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagi saya menunjukkan satu hal yang penting sekali. Ketika seseorang mau menjadi murid Tuhan Yesus, dia itu bukan untuk menyenangkan hati orang tuanya. Dia bukan untuk menyenangkan hati istri atau suami atau anak-anaknya. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan. Kalau kamu tidak membenci orang tuamu, istrimu, anak-anakmu, kamu tidak layak menjadi muridku. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu itu harus muncul dari motivasimu diri sendiri dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, kalau kita itu menjadi
murid dalam tanda petik hanya karena ikut-ikutan orang lain. Sebenarnya kita itu bukan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita itu hanya menyenangkan orang di sekitar kita. Banyak pemuda-pemudi akhirnya ke gereja, dibaptis hanya karena pacarnya, karena kekasihnya, hanya karena takut diputus, hanya karena takut nanti tidak bisa menikah. Ya sudah, saya ikut-ikutan ke gereja. Ya sudah, saya ikut-ikutan dibaptis, ikut-ikutan diberkati di dalam gereja. Saudara, kalau kita memiliki motivasi seperti ini, menjadi orang Kristen, saudara, inilah yang disebut dengan jadi pengagum dan penggemar. Semua hanya untuk kepuasan diri sendiri. Semua hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tapi seorang murid motivasinya bukan untuk menyenangkan orang di sekitar. Murid dipanggil oleh Tuhan untuk menyenangkan gurunya. Inilah yang dicari oleh Tuhan Yesus di dalam poin ini, saudara. Kalau kamu tidak membenci orang tuamu, kamu tidak mungkin bisa menyenangkan aku menjadi muridku. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Ketika kita mau menjadi orang Kristen, ketika kita mau menjadi murid Tuhan, motivasi yang benar itu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Saudara, di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus, ya, kita melihat orang-orang, bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri, yang tidak memiliki motivasi yang benar, sulit dan bahkan tidak mungkin menjadi murid yang sejati bagi Tuhan. Lucunya, saudara, 12 murid Tuhan Yesus ini, banyak di antara mereka yang di dalam perjalanan iman, mereka juga tidak memiliki motivasi yang beres mengikut Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus meminta duduk di kanan dan di kiri Tuhan Yesus. Ini motivasi apa, saudara? Mereka dipanggil jadi murid, tapi di dalam perjalanan mereka masih belum mengerti apa itu jadi murid, saudara. Bahkan mereka curi-curi kesempatan meminta kepada Tuhan Yesus. Besok kalau kamu tiba di dalam kerajaanmu, tolong ya saya di kanan, satu di kiri. Saudara-saudara, demikian juga lihat hidupnya Yudas. Di dalam lingkaran murid Tuhan Yesus, Yudas pun dikatakan seorang yang mencintai uang. Dia mengikuti Tuhan Yesus dengan motivasi yang tidak beres. Maka dia tidak bisa menjadi murid yang sejati bagi Tuhan. Saudara, motivasi sesuatu yang penting di dalam Alkitab. Motivasi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi ketika kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Maka poin ini mengingatkan, saudara, ketika Tuhan Yesus menegur orang banyak yang mengikuti dia, apa motivasimu ikut saya? Apa motivasimu berbondong-bondong mengikuti saya? Kalau engkau tidak bisa membenci orang tuamu, membenci keluargamu, kau tidak bisa menjadi muridku. Kau akan terus hanya hidup untuk menyenangkan mereka. Jadi saudara-saudara, ini hal pertama yang harus kita lihat di dalam poin ini, saudara. Kita harus terus belajar memasuki tahun yang baru ini, menapaki hari-hari kita di depan ini, terus dengan memurnikan motivasi kita mengikut Tuhan. Kalau tidak, kita pasti akan gugur dan kita tidak bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Saudara, yang kedua, Tuhan Yesus di dalam bagian ini, ketika dia berbicara kalimat yang keras ini, dia berbicara tentang prioritas di dalam hidup. Kamu mau ikut aku, tapi kalau engkau tidak membenci orang tuamu, istrimu, anakmu, saudaramu, engkau tidak bisa menjadi muridku. Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang prioritas. Seorang penggemar, seorang pengagum, seorang fans dari Tuhan Yesus, dia tidak akan memprioritaskan Tuhan Yesus. Seorang penggemar dan pengagum Tuhan Yesus, dia hanya akan memprioritaskan dirinya sendiri. Ini yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 6, saudara. Mereka berbondong-bondong cari Tuhan Yesus supaya bisa makan gratis. Lihat, saudara, ini adalah satu prioritas di dalam hidup. Maka Tuhan Yesus di dalam poin ini kembali mengingatkan orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Kalau kamu tidak membenci keluargamu, kamu tidak layak menjadi muridku. Dengan kata lain,
Tuhan Yesus ingin mengatakan, seorang murid yang benar, seorang murid yang sejati, dia akan memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala relasi yang lain, termasuk keluarga yang paling dekat. Ini poinnya, saudara. Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti mereka. Kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus memprioritaskan aku di atas segala relasi, bahkan yang paling dekat, yaitu keluargamu sendiri. Ketika orang mau menjadi murid Tuhan Yesus, saudara, tidak boleh ada sesuatu yang menjadi penghalang antara kita dengan Kristus, apapun itu. Saudara, kalimat ini yang Tuhan Yesus berikan, itu mewakili di dalam Lukas 14 ayat ke-15 sampai 24. Jadi nanti kalau saudara di rumah silakan membaca satu perikop di atasnya. Itu menarik dan berhubungan sekali dengan bagian yang kita baca, saudara. Di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24, Tuhan Yesus di sana memberikan tentang perumpamaan orang yang berdalih. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, dia mengadakan pesta, seorang raja mengadakan pesta dan mengundang orang datang ke pesta itu. Tetapi di dalam undangan itu banyak orang menolak. Maaf, saya baru membeli ladang, saya tidak bisa ikut. Maaf, saya baru membeli 5 pasang lembu, saya harus mencobanya. Dan orang lain mengatakan, maaf, saya baru kawin, saya tidak bisa mengikuti pestamu. Saudara lihat, ini berbicara tentang sesuatu prioritas di dalam hidup saudara. Bahkan di dalam Lukas 18 Tuhan Yesus juga berkata tentang orang muda yang kaya, yang akhirnya tidak bisa mengikuti menjadi murid Tuhan Yesus, kan dikatakan dia mencintai uangnya lebih daripada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus dalam bagian yang kita baca kembali berbicara tentang prioritas yang mewakili sesuatu yang paling esensi di dalam hidup manusia, yaitu relasi di dalam keluarga. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, poin ini mengingatkan kepada kita, tidak boleh ada apapun di dalam hidup kita yang menjadi penghalang antara kita dengan Kristus. Apapun itu, keluarga kita, hobi kita, karir kita, pendidikan kita, apapun jabatan kita, tidak boleh ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Kristus. Barang siapa mau menjadi murid Yesus Kristus, dia harus memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, termasuk nyawanya sendiri. Kalimat ini menemplak setiap kita, saudara. Ternyata jadi orang Kristen itu tidak gampang. Ternyata menjadi murid Yesus tidak semudah yang digembar-gemborkan oleh banyak gereja pada zaman ini. Bersorak-sorak, ikut Yesus lancar, ikut Yesus makmur, ikut Yesus sehat, haleluya, puji Tuhan. Baca ayat ini saudara. Tuhan Yesus memiliki kriteria, Tuhan Yesus memiliki tuntutan yang begitu dalam terhadap setiap kita. Saudara-saudara, di dalam ayat ini ya, Tuhan Yesus itu tidak melarang kita memiliki semua hal, saudara. Kita boleh memiliki uang, kita boleh memiliki harta, kita boleh memiliki status, kita boleh memiliki karir, dan sebagainya, keluarga di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak melarang saudara semuanya itu. Tetapi saudara, poin yang dikatakan di dalam bagian ini adalah dia ingin diprioritaskan sebagai pribadi yang paling tertinggi, melebihi segala sesuatu. Kristus hadir di dalam hidup kita, saudara, itu berdampingan dengan banyak hal di dalam hidup kita. Dengan hobi kita, dengan harta, keluarga, dan semua. Itu berdampingan dengan Kristus hadir. Dan Kristus itu tidak menyuruh kita membuang semua. Kamu tidak boleh punya hobi ya, kamu tidak boleh punya harta, kamu harus tidak boleh keluarga. Tidak, saudara. Poinnya bukan kita tidak boleh memiliki, tapi poinnya kita itu adalah memprioritaskan Dia. Saudara, prinsip di dalam Lukas 14 ini sebenarnya tidak berbeda dan tidak pernah berubah sejak di dalam perjanjian lama. Saudara ingat bagaimana
Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai satu ujian dari Allah kepada Abraham. Kamu cinta anakmu, apa cinta saya? Persis kan perkataan Tuhan Yesus. Dan Abraham hari itu membuktikan dia mengasihi Allah melebihi segala sesuatu. Ayub di dalam perjanjian lama juga adalah orang yang hidup di dalam bergelimangan harta yang luar biasa, saudara. Tetapi hatinya Ayub tidak pernah terpikat kepada materi. Hatinya Ayub hanya terus memprioritaskan Allah di dalam hidupnya, bukan kepada harta. Inilah yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita ketika kita itu mengaku diri sebagai murid Tuhan. Seorang murid berarti memprioritaskan gurunya di atas segala sesuatu. Dan inilah yang dikatakan juga di dalam hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Saudara, yang disebut dengan ilah lain itu bukan hanya berhala patung-patung yang kita sembah, saudara. Ilah lain di hadapanku itu adalah gaya bahasa sinokdoke, satu kata yang mewakili semua hal di dalam hidup kita. Uang kita bisa jadi ilah kita, keluarga kita, karir kita, hobi kita, semua hal itu bisa menjadi ilah lain di hadapan kita, di hadapan Allah, yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, sanggup enggak kamu memprioritaskan saya melebihi keluargamu, istrimu, anak-anakmu? Kalau engkau tidak sanggup, engkau tidak bisa menjadi muridku. Dulu kita daftar sekolah, ada syarat-syaratnya. Syarat nilai minimum sekian. Syarat mesti menyelesaikan uang pangkal sekian juta. Tuhan Yesus membuka pemuritan di dalam dirinya. Dia tidak pakai syarat nilai, tidak pakai syarat uang. Dia pakai syarat yang lebih berat daripada yang bisa diberikan oleh dunia. Kalau engkau tidak membenci keluarga, membenci orang tuamu, engkau tidak bisa menjadi muridku. Ini yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus berbicara di dalam ayat ke-26. Ayat ke-26 Tuhan Yesus melanjutkan dengan syarat ketiga, apa yang dia tuntut menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan, muridku muncul lagi. Sekarang Tuhan Yesus berbicara tentang memikul salib. Ini berbicara, kalau engkau menjadi muridku, kata Tuhan Yesus, engkau harus berani membayar harga. Ini bicara tentang resiko menjadi murid Yesus Kristus. Saudara, istilah bearing the cross, memikul salib, ini istilah yang sangat negatif sekali, saudara. Siapa yang mendengar kata memikul salib lalu membayangkan, oh duduk-duduk di tepi pantai yang enak sambil makan es degan, tidak ada kan? Siapa yang mendengar kata memikul salib lalu kita membayangkan kita sedang pelisiran ke luar negeri, menikmati pemandangan yang enak, makan yang enak-enak? Tidak ada. Ini istilah yang negatif sekali. Memikul salib itu berarti simbol penderitaan. Memikul salib itu adalah lambang kesulitan. Memikul salib adalah simbol dari tantangan yang harus siap dipikul oleh seorang yang berani mengaku diri menjadi murid Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, seorang murid sejati harus siap menerima resiko apa itu menjadi murid. Kalau dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus, dia pun akan membenci kamu. Seorang murid tidak lebih besar dari gurunya. Dunia membenci gurunya, dunia pasti akan membenci muridnya. Saudara, kalau kita mau siap menjadi seorang murid seperti kriteria Tuhan Yesus di dalam poin ini, berarti kita harus memiliki kesiapan hati untuk kehilangan apa yang kita miliki. Karir kita mungkin hilang, keluarga mungkin membenci kita, nyawa kita, dan sebagainya. Seorang murid harus siap memikul salib, berarti dia harus siap dibenci, kehilangan, mengalami kesulitan dan penderitaan demi nama Yesus Kristus.
Saudara-saudara, yang uniknya saudara, di dalam Matius 10 ayat 36, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dan musuh orang itu ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan luar biasanya, apa yang Tuhan Yesus katakan ini juga terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Markus 3 ayat 21, mungkin saudara belum pernah membaca ayat ini. Dikatakan waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkan saudara. Saudara-saudara Tuhan Yesus, adik-adiknya Tuhan Yesus pun pernah menganggap Tuhan Yesus ini gila. Ia sudah tidak waras lagi. Mau diambil pulang, ditarik pulang dari pelayanan, karena dianggap orang gila, tidak waras. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Menjadi murid Tuhan itu memiliki satu resiko dan harga memikul salib yang berat, yang harus siap kita tanggung sebagai seorang murid. Jadi seorang murid Tuhan itu bukan hidupnya hura-hura, bukan hidupnya dilimpahi dengan sesuatu yang terus menyenangkan, tetapi ada kesiapan hati untuk mulai memikul salib, menyangkal diri, mengalami hal-hal mungkin adalah penderitaan di dalam hidup kita. Saudara, gereja mula-mula ketika berdiri itu juga mengalami banyak penganiayaan demi iman mereka. Mereka dianiaya oleh Roma demi iman mereka, memikul salib demi nama Tuhan. Dan setiap kali kita memasuki bulan Oktober, kita selalu diingatkan peristiwa reformasi, saudara, di mana Tuhan memakai para bapak-bapak reformator untuk merubah arah gereja kembali kepada firman Tuhan. Tapi banyak jemaat tidak mengerti, saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan luar biasa, saudara. Itu bukan sekedar Pak Martin Luther memakukan paku 95 tesis di pintu gereja Wittenberg lalu dia pulang santai-santai begitu. Tidak. Ini bicara tentang nyawa, saudara. Martin Luther dikejar-kejar mau dibunuh. Bapak reformator John Calvin juga melarikan diri ke Jenewa, kejar-kejar tidak dibunuh. Ini berbicara tentang memikul salib dan menyangkal diri sebagai seorang murid Tuhan, mempertaruhkan nyawa dan hidup demi gurunya. Saudara-saudara, lihat, inilah Tuhan tuntut kepada diri kita jikalau kita berani mengaku diri sebagai seorang murid. Karena seorang murid itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Seorang murid memprioritaskan gurunya. Seorang murid itu siap memikul salib yang berat di dalam dirinya. Sudah Dietrich Bonhoeffer di dalam bukunya The Cost of Discipleship mengatakan, when Christ call a man, he bids him come and die. Ketika Kristus itu memanggil seseorang jadi muridnya, dia sedang menantang dia untuk datang dan siap mati bagi dia. Ini yang saya sebut dengan costly grace, costly discipleship. Anugerah Tuhan yang mahal itu membuat kita juga menjadi seorang murid yang costly, yang harus siap membayar harga mengikut guru kita. Saudara, inilah kekristenan yang Tuhan tuntut di dalam diri kita. Maka ketika di dalam bagian ini, saudara, setelah Tuhan Yesus menghardik orang-orang yang banyak itu, dia memberikan kepada kita beberapa perumpamaan. Saudara, di dalam ayat 28 sampai 32, Tuhan Yesus memberikan dua analogi kepada pengikut atau orang-orang yang mengikuti dia. Pertama, dia bicara tentang orang yang membangun menara. Kedua, dia memberikan analogi tentang orang yang berperang. Siapa yang di antara kamu membangun menara tidak duduk lalu menghitung-hitung dulu? Siapa di antara kamu yang mau berperang tidak menghitung pasukanmu, kamu bisa menang atau tidak? Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini itu memiliki dua macam tafsiran, saudara. Yang pertama, tafsiran yang umum. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dengan ini tafsiran yang lebih umum yang biasa kita dengar. Siapa mau jadi muridku, dia tidak menghitung-hitung harga yang harus dia bayar. Tetapi tafsiran kedua yang agak tidak umum, ini ditafsirkan Tuhan Yesus bukan berbicara kepada orang banyak, tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara untuk dirinya sendiri.
Salah satu yang mentafsirkan ini adalah Warren Wiersbe. Saudara, Warren Wiersbe mentafsirkan Tuhan Yesus ini sedang berbicara untuk dirinya sendiri. Siapa yang mau membangun menara, dia tidak menghitung-hitung. Siapa yang mau berperang, dia tidak menghitung pasukannya. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus ini seolah-olah berbicara, siapa yang mau mencari murid, dia tidak memperhitungkan siapa yang layak jadi muridnya atau tidak. Nah, saudara, dari dua tafsiran ini, saya tetap lebih percaya ini ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu menegur mereka, mengingatkan, kalau engkau menjadi muridku, sudahkah kamu pikirkan baik-baik? Kalau engkau membangun rumah, sudahkah kamu hitung? Kalau engkau mau berperang, sudahkah kamu hitung kamu akan menang atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua analogi ini intinya sama, yaitu Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada orang yang banyak mengikuti Dia, kau mau jadi muridku, ini bukan perkara yang gampang, ini yang sulit. Saudara, di dalam bagian ini, peringatan potensi untuk gagal menjadi murid Yesus itu ada. Maka Tuhan Yesus ingin mengatakan, kamu sudah siap atau tidak menjadi muridku? Sudah kamu hitung? Sudah kamu pikirkan baik-baik? Sudah kamu pertimbangkan resikonya? Barulah kamu boleh jadi muridku. Maka di dalam ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, perikop ini menjadi perikop yang unik, saudara. Karena tidak setiap kali Tuhan Yesus merekrut murid, Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Lalu apa bedanya dengan perekrutan murid-murid yang lain? Saya menemukan satu pattern, saudara, di dalam Alkitab. Setiap orang yang terlalu antusias, terlalu excited mengikut Yesus, menganggap Yesus hanya jadi penggemar dan pengagum Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Yesus akan berkata kalimat-kalimat keras ini. Mengapa? Karena bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Ketika Tuhan Yesus ketemu murid-murid lain, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Ketika orang mau cari Tuhan Yesus jadi penggemarnya, muncul kalimat-kalimat keras ini, termasuk kepada orang muda yang kaya. Kamu mau ikut aku? Kamu mau jadi muridku? Jualah hartamu semua, lalu ikutlah aku. Dia gagal. Orang banyak ini juga gagal. Ngerti maksud saya? Ini menunjukkan satu prinsip penting, saudara. Kalau kita hari ini bisa jadi murid Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Anugerahnya memampukan kita menjadi muridnya. Bukan kita yang hebat, lalu kita bisa jadi sombong. Oh, saya bisa dengan kekuatan saya jadi murid Tuhan. Tidak. Setiap orang yang antusias, berapi-api mau ikut Tuhan, menggebu-gebu, ujung-ujungnya dalam Alkitab selalu gagal. Mas saudara-saudara, inilah menjadi peringatan bagi gereja di dalam masa sekarang ini. Di dalam ayat 34-35, Tuhan Yesus di sana memberikan satu analogi terakhir, orang yang gagal menjadi murid Yesus seperti garam yang tidak berguna. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus tuntut 2000 tahun yang lalu hingga hari ini tidak berubah. Jika Tuhan 2000 tahun lalu menuntut kriteria seorang murid seperti itu, maka kita juga dituntut hal yang sama. Justru zaman sekarang adalah zaman yang lebih berbahaya. Mengapa? Karena zaman ini gereja sudah terlalu banyak, orang bisa masuk ke dalam gereja dengan bebas, tidak ada penganiayaan, bisa mengklaim diri sebagai murid Yesus, saya murid Yesus, saya murid Yesus, dan sebagainya. Tetapi saudara, itulah justru yang akan membuat kita hidup di dalam menipu diri. Ingat saudara, ayat ini mengatakan kepada kita, yang dicari Tuhan Yesus itu adalah seorang murid, bukan sekedar orang yang pergi ke gereja. Maka ini jadi peringatan bagi kita semua memasuki tahun yang baru ini. Sudahkah kita ini betul-betul menjadi murid Yesus di dalam hidup kita?
memiliki motivasi yang benar, memiliki prioritas yang benar, dan kita menjadi orang-orang yang siap untuk memikul salib, mengikut Tuhan dengan segala resiko apapun. Bagian ini, saudara, perikop ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita selama hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menjadi murid yang sempurna. Bagian ini juga mengingatkan kepada kita membutuhkan anugerah Allah yang menopang kita, menyertai kita, menyempurnakan kita untuk terus menjadi murid yang lebih baik di dalam perjalanan hidup kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan itu yang menyertai kita. Anugerah itulah yang memampukan kita diproses terus menjadi seorang murid yang lebih berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari-hari sepanjang tahun ini masih berjalan panjang di depan kita. Biarlah kita boleh menapaki hidup kita, menjalani hari-hari kita dengan satu motivasi yang baru di hadapan Tuhan, dengan satu prioritas yang baru di hadapan Tuhan, dan dengan satu kesiapan hati untuk kita mau memikul salib bagi Tuhan kita. Itulah arti menjadi seorang murid yang sejati di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita, mempersiapkan kita menjalani hari-hari di depan kita dengan lebih baik lagi. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengambil waktu teduh sebentar. Bapa, perbaharuilah hati kami memasuki tahun yang baru ini. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lama seperti tahun yang lalu. Hidup kami biasa-biasa saja. Hidup kami tidak ada satu gairah baru di dalam Engkau. Kiranya memasuki tahun yang baru ini Tuhan juga membakar hati kami kembali, mengingatkan panggilan hidup kami, dipanggil bukan sekedar menjadi penggemar Yesus Kristus, bukan sekedar menjadi pengagum atau bahkan sekedar menjadi pengikut, tapi Tuhan memanggil kami menjadi seorang murid Tuhan. Murid yang siap diproses, murid yang siap dirubah, murid yang siap dikoreksi, murid yang siap dipimpin oleh Engkau sendiri. Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kami, membawa hati kami memasuki tahun yang baru ini untuk lebih setia mengikut Tuhan. Motivasi yang benar, prioritas yang benar, serta kesiapan hati untuk menanggung salib yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, bukan untuk mencintai dunia ini, mencintai diri kami, tapi kami terus belajar untuk mengasihi Tuhan melebihi apapun di dalam hidup kami. Tolong kami yang lemah, topang kami dengan anugerah-Mu, karena kami memiliki Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.